Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Lestari, NIM 192111091. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai relevansi pemikiran bagi kemajuan ilmu tafsir. Dalam diskursus ulum Al-Quran, tafsir menurut Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka hasanah Al-Quran, yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, kedudukan tafsir tersebut menjadi tinggi dan penting. Setidaknya ada 3 alasan yang membuat dan menentukan tingginya signifikansi tafsir. Yang pertama, bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam ilahi, yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. Yang kedua, tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dalam usahanya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Lalu yang ketiga, kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini berdasarkan ilmu syariat dan pengetahuan mengenai seluk-beluk agama yang sangat bergantung pada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Lalu, Shihab mengemukakan 4 prinsip pokok. Yang pertama, Al-Quran adalah salah satu dari kitab suci yang diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberi jawaban terhadap persoalan atau perbedaan-perbedaan. Semua ini terdapat di antara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu. Yang kedua, Al-Quran baik secara implisit maupun eksplisit mengakui kenyataan perubahan sosial. Perubahan yang mutlak harus terjadi cepat atau lambat, maupun disadari atau tidak. Al-Quran menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, di samping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunatullah sehingga berlaku umum. Lalu yang ketiga, Al-Quran dalam sekian banyak ayatnya mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya dan juga mengecam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa alasan logis. Di samping mengajarkan agar pemeluknya berpikir, mengamati sambil mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi terdahulu. Lalu yang keempat, perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bukan hanya disebabkan perbedaan tingkat kecerdasan atau latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang, serta kondisi masyarakat. Sejalan dengan 4 pemikiran tersebut, ada 3 masalah penting yang disebabkan dampak perubahan sosial yang harus menjadi perhatian mufasir, yaitu bahasa, ilmu pengetahuan, dan metode. Yang pertama, bahasa Arab merupakan faktor penting untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Namun, penting juga untuk memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari keanekaragaman, corak, dan metode. Hasil penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga tidak dapat dihindari dari kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipahami bahwa penafsiran para ulama terdahulu tidak mengikat penafsir-penafsir masa kini atau masa yang akan datang. Ketiga, metode. Setiap mufasir mempunyai metode masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selama ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Farmawi, metode tafsir yang berkembang ada 4 macam, yaitu tahlili, ijmali, mukarrin, dan maudhu'i. Corak penafsiran Shihab tampak bahwa aspek bahasa lebih menonjol dalam penafsirannya. Shihab juga mengkompromikan penafsirannya dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan atau hasil-hasil penemuan yang telah mapan. Di samping corak bahasa juga terdapat corak teologis yang begitu kuat yang ditekankan oleh Shihab. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah, perlu dilihat langkah-langkah yang ditempuh oleh Shihab dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, memberikan bahasan dari aspek bahasa. Dalam hal ini, Shihab menafsirkan Al-Quran dengan menganalisis aspek bahasa. Yang kedua, menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah secara berurutan serta tidak ketinggalan mengutip asbabun nuzulnya. Artinya, penafsiran yang dilakukan dengan berpedoman kepada susunan ayat dan surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas, dan menyebutkan asbabun nuzulnya kalau ada. Yang ketiga, ketika mengutip pendapat-pendapat penafsir
tafsir sebelumnya, Syihab cukup kritis. Apabila pendapat tersebut tidak sesuai dengan logikanya, pendapat itu ditolak. Lalu yang keempat, mengutip ayat-ayat sebagai pendukung penafsirannya. Yang kelima, mengutip hadis-hadis Nabi sebagai pendukung penafsirannya. Selain langkah-langkah tersebut, tafsir Al-Misbah juga menjelaskan tentang munasabat atau kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, juga satu surat dengan surat yang lain, serta menjelaskan sekilas tentang qiraah. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Syihab dalam menafsirkan Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Misbah menggunakan metode talili ketika menafsirkan Al-Quran, karena ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Meskipun tafsir Al-Misbah dikategorikan menggunakan metode tahlili, dalam beberapa masalah, tafsir ini tidak murni menerapkan metode tahlili, seperti menggunakan ayat-ayat lain yang setema untuk menjelaskan makna yang dimaksud dari ayat yang ditafsirkan. Dilihat dari upaya penafsiran tersebut, Syihab juga menggunakan metode maudhu'i, karena dalam menafsirkan suatu ayat, ia menggunakan ayat yang setema dengan ayat tersebut, yang tujuannya untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Selain adanya kecenderungan Syihab terhadap metode maudhu'i, ia juga menggunakan metode interdisipliner. Ia menafsirkan ayat menggunakan disiplin ilmu-ilmu lain. Dilihat dari kecenderungan metode, tampak adanya terobosan baru yang diberikan oleh Syihab dalam menafsirkan Al-Quran. Ia juga ingin menghilangkan konsekuensi yang diakibatkan oleh metode talili seperti parsial dan otomistik, yang mengakibatkan lahirnya tafsir yang literal sebagaimana tafsir-tafsir pada era afirmatif. Di samping itu, perlu dipertegas bahwa meskipun tafsir Al-Misbah mengkomparasikan metode dalam menafsirkan Al-Quran, metode tahlili merupakan metode dominan yang terdapat dalam tafsir Al-Misbah. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan manhaj tahlil ini memiliki corak orientasi dan pemikiran yang berbeda-beda sejalan dengan corak dan orientasi pemikiran masing-masing mufassir. Corak dan orientasi yang mewarnai metode tahlili dalam tafsir Al-Misbah adalah bimatsur, atau ada kalanya menggunakan birai. Dikatakan bimatsur karena tafsir ini sering menggunakan ayat-ayat lain untuk menjelaskan suatu ayat, menggunakan hadis dan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Menggunakan birai karena tafsir ini juga menggunakan logika dan lebih banyak menjelaskan ayat dengan menggunakan analisis bahasa, baik secara kosakata maupun gramatikal. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Kami berharap apa yang kami telah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, bisa disampaikan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.